Pernah nggak kamu memperhatikan satu hal? Kadang, orang yang paling sering tersenyum di media sosial, justru orang yang paling sulit tidur saat malam. Dia upload foto liburan, upload makanan mahal, upload pencapaian. Tapi, tidak ada yang tahu. Setelah kamera dimatikan, dia duduk sendirian, capek, kosong. Dan ironisnya, ada orang yang hidup sederhana, rumah kecil, kipas angin bunyi, makan seadanya. Tapi hatinya tenang, tidurnya nyenyak, tawanya tulus. Kenapa bisa begitu? Bukankah selama ini kita diajarkan, semakin banyak uang, semakin bahagia hidup? Tapi kenapa kenyataannya tidak sesederhana itu? Mungkin karena selama ini kita salah mencari tempat tenang. Manusia memang butuh uang. Islam tidak pernah melarang orang kaya, tidak pernah mengharamkan kesuksesan. Tapi masalahnya, manusia sering mengira uang adalah tujuan akhir. Seolah-olah kalau rekening sudah penuh, maka hati otomatis damai. Padahal belum tentu. Ada orang yang punya segalanya, tapi hidupnya penuh ketakutan. Takut usahanya bangkrut, takut kalah saing, takut kehilangan jabatan, takut tidak dipuji lagi, takut hidupnya turun, semakin tinggi seseorang naik. Kadang, semakin besar rasa takutnya jatuh. Dan dunia memang seperti itu. Dia tidak pernah benar-benar memberi rasa aman. Hari ini dipuji, besok dihina. Hari ini viral, besok dilupakan. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini punya, besok hilang. Makanya Allah tidak pernah berkata, dengan dunia hati menjadi tenang. Tapi Allah berkata, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Karena hati manusia sebenarnya tidak diciptakan untuk bergantung pada dunia. Makanya aneh, ada orang yang punya kasur mahal, tapi harus minum obat tidur. Ada orang yang rumahnya besar, tapi tidak betah pulang. Ada orang yang terkenal, tapi kesepian. Dan ada orang sederhana yang tidur di rumah kecil, tapi bisa tidur sambil tersenyum. Karena ternyata ketenangan bukan soal apa yang ada di tangan, tapi siapa yang ada di hati. Hari ini, banyak orang bekerja sampai lupa hidup. Bangun pagi, langsung stres. Buka HP, langsung membandingkan diri. Lihat teman sukses sedikit, hatinya panas. Lihat orang lain menikah, merasa tertinggal. Lihat orang beli rumah, langsung merasa gagal. Padahal hidup bukan lomba. Tapi media sosial membuat manusia merasa harus selalu lebih kaya, lebih cantik. Kemilia, lebih cantik, lebih sukses. Lebih sukses, lebih dipuji, dan tanpa sadar, kita hidup demi penilaian manusia. Capek sekali. Makanya banyak orang tertawa di luar, tapi lelah di dalam. Karena hidupnya terlalu sibuk mengejar validasi. Padahal, manusia itu unik. Kalau hatinya kosong, sebanyak apapun dunia masuk, akan tetap terasa kurang. Ibarat gelas bocor. Diisi terus, tapi tidak pernah penuh. Makanya, ada orang yang gajinya naik, tapi tetap gelisah. Karena masalah hati tidak selalu selesai dengan uang. Kadang yang dibutuhkan hati itu bukan tambahan harta, tapi tambahan dekat kepada Allah. Dan lucunya, manusia sering baru sadar setelah terlalu lelah, saat sudah burnout, saat mental capek, saat hidup terasa hambar. Baru sadar, ternyata selama ini kita sibuk membangun dunia, tapi lupa membangun hati. Padahal, hati juga butuh dirawat. Butuh doa, butuh dizikir, butuh Al-Quran, butuh sujud panjang. Karena dunia terlalu bising. Kalau hati tidak dekat dengan Allah, manusia gampang hancur. Sedikit masalah, langsung putus asa. Sedikit gagal, langsung merasa hidup selesai. Kenapa? Karena sandarannya cuma dunia, dan dunia itu rapuh. Maka orang yang paling kaya sebenarnya bukan yang hartanya paling banyak, tapi yang hatinya paling merasa cukup, karena rasa cukup itu mahal. Hari ini banyak orang punya penghasilan besar, tapi tidak pernah tenang.
selalu merasa kurang, selalu ingin lebih. Padahal kalau terus mengejar tanpa pernah bersyukur, hidup akan terasa seperti lari tanpa garis akhir. Capek, dan yang menyedihkan, kadang manusia kehilangan hal paling penting demi mengejar dunia. Kehilangan kesehatan, kehilangan keluarga, kehilangan waktu, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Ada ayah yang terlalu sibuk bekerja, sampai tidak tahu anaknya tumbuh seperti apa. Ada ibu yang terlalu sibuk membandingkan hidup, sampai lupa menikmati hidupnya sendiri. Ada anak muda yang terlalu takut tertinggal, sampai lupa bahwa hidup bukan perlombaan siapa paling cepat kaya. Padahal, yang paling penting bukan siapa paling cepat sampai, tapi siapa yang hatinya tetap hidup selama perjalanan. Dan kadang, Allah sengaja menahan sesuatu dari kita, bukan karena Allah pelit, tapi karena Allah tahu ada hal yang kalau diberikan sekarang, malah menghancurkan kita. Manusia sering berkata, "Ya Allah, kenapa hidupku begini?" Padahal, bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari kesombongan. Karena tidak semua orang kuat saat diberi banyak. Ada orang yang semakin kaya, semakin jauh dari Allah. Ada yang dulu rajin ibadah saat susah, tapi setelah sukses, malah lupa sujud. Maka kadang kesederhanaan adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah lebih ingin hatimu selamat daripada sekadar hidupmu terlihat hebat. Dan coba pikirkan, berapa banyak orang sederhana yang hidupnya damai, masih bisa ketawa, masih bisa makan dengan tenang, masih bisa ngobrol hangat dengan keluarga. Hal-hal kecil yang sering diremehkan manusia modern. Karena kita hidup di zaman di mana manusia terlalu sibuk mengejar besar, sampai lupa menikmati kecil. Padahal, kebahagiaan sering datang dari hal sederhana. Minum teh hangat, ngobrol dengan ibu, sholat dengan tenang, dengar hujan malam, makan bersama keluarga. Tapi hati yang terlalu cinta dunia tidak akan bisa menikmati itu, karena pikirannya selalu lari, selalu kurang, selalu ingin lebih, dan akhirnya hidup habis untuk mengejar, bukan menikmati. Kalau malam ini hidupmu terasa berat, coba tanya pelan-pelan ke dirimu sendiri. Apakah yang lelah tubuhmu atau sebenarnya hatimu? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari tenang di tempat yang salah. Mengejar dunia tanpa henti. Sampai lupa, hati manusia tidak akan pernah tenang tanpa Allah. Dan mungkin malam ini Allah sedang memanggil kita pulang. Bukan pulang ke rumah, tapi pulang kepadanya. Karena sejauh apapun manusia mencari bahagia, pada akhirnya hati tetap akan mencari Tuhan. Kenapa hati selalu merasa kurang? Aneh ya manusia. Dulu waktu belum punya pekerjaan, bilang, "Ya Allah, kalau aku dapat kerja, aku bakal bersyukur." Pas sudah dapat kerja, masih gelisah. Dulu waktu belum punya pasangan, bilang, "Kalau aku punya pasangan, aku pasti bahagia." Pas sudah punya, ternyata tetap ada sedihnya. Kenapa hati manusia selalu merasa kurang? Hati manusia itu seperti laut. Kalau tidak dijaga, dia tidak akan pernah penuh. Selalu ingin lebih, lebih banyak, lebih tinggi, lebih dipuji. Dan dunia pintar sekali membuat manusia merasa kurang. Media sosial membuat hidup orang lain terlihat sempurna. Kita jadi lupa, apa yang ditampilkan belum tentu kenyataan. Ada orang yang upload senyum, padahal habis nangis. Ada orang yang terlihat sukses, padahal hidupnya penuh tekanan. Tapi manusia tetap membandingkan, dan perbandingan adalah salah satu pencuri kebahagiaan terbesar. Karena saat kita sibuk melihat hidup orang lain, kita lupa menikmati hidup sendiri. Padahal nikmat Allah dalam hidup kita banyak sekali. Masih bisa bangun pagi, masih bisa makan, masih punya orang tua, masih diberi napas. Tapi manusia sering fokus pada yang belum ada. Makanya hidup terasa kurang terus.
Padahal kalau hati tidak belajar bersyukur sekarang, sebanyak apapun nikmat datang, hati tetap akan kosong. Dan yang menyedihkan, seringkali manusia baru sadar nikmat setelah kehilangan. Baru sadar sehat itu mahal setelah sakit. Baru sadar keluarga itu berharga setelah ditinggal. Maka syukur itu bukan menunggu hidup sempurna, tapi menyadari Allah sudah sangat baik. Bahkan saat hidup belum sempurna, mungkin hidupmu belum seperti yang kamu inginkan. Tapi coba lihat lagi, berapa banyak nikmat yang selama ini tidak kamu sadari. Dan mungkin ketenangan bukan datang saat semua keinginan terpenuhi, tapi saat hati belajar berkata, "Ya Allah, apa yang Engkau beri hari ini sudah cukup." Orang sederhana bisa lebih bahagia dari orang kaya. Ada rumah kecil yang penuh tawa, dan ada rumah mewah yang terasa dingin. Ada orang makan sederhana, tapi hatinya damai. Dan ada orang makan mahal, tapi pikirannya kemana-mana. Ternyata bahagia tidak selalu tinggal di tempat mewah. Manusia modern sering salah memahami sukses, seolah kalau belum kaya, berarti belum bahagia. Padahal Rasulullah hidup sederhana. Tapi hati beliau paling tenang, karena kebahagiaan tidak selalu lahir dari kemewahan. Kadang lahir dari rasa syukur, dari hati yang tidak terlalu terikat dunia. Hari ini banyak orang punya semuanya, tapi kehilangan dirinya sendiri. Kerja terus, lembur terus, stres terus, sampai lupa caranya menikmati hidup. Padahal hidup bukan cuma soal mencari uang, tapi juga soal menjaga hati tetap hidup. Dan seringkali orang sederhana justru lebih mudah menikmati hal kecil, ngopi di teras, ngobrol dengan keluarga, sholat tanpa buru-buru. Hal-hal sederhana yang sekarang mulai mahal. Karena manusia terlalu sibuk. Kalau hidupmu masih sederhana, jangan buru-buru malu. Karena bisa jadi Allah sedang memberimu nikmat yang tidak semua orang punya. Ketenangan hati. Kenapa kita mudah cemas tentang masa depan? Banyak manusia tidak capek karena kerja, tapi capek karena pikirannya sendiri. Terlalu takut tentang hari esok, takut gagal, takut miskin, takut tidak berhasil. Padahal, belum tentu semua yang ditakutkan benar-benar terjadi. Manusia memang suka memikirkan masa depan. Tapi masalahnya, kita sering ingin mengendalikan semuanya. Padahal, hidup tidak pernah sepenuhnya ada di tangan manusia. Dan disitulah manusia lelah karena dia mencoba menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Padahal, tugas manusia hanya berusaha